Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 9 yang belum mendapatkan materi ini, hari ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat magnet. Ada 3 cara membuat magnet, yaitu yang pertama dengan metode menggosok, yang kedua dengan dialiri arus listrik DC, yang ketiga dengan metode induksi atau didekatkan. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama dengan menggosok atau metode menggosok. Perhatikan gambar ini adalah magnet, ini kutub utara, ini kutub selatan, dan ini adalah logam yang akan kita buat magnet. Ini logam besi. Pertama yang harus kalian perhatikan adalah ketika menggosok tidak boleh bolak-balik. Jadi hanya satu arah seperti ini. Kutub yang ditempel oleh magnet mengikuti kutub magnet tersebut. Kutub yang pertama ditempel seperti ini yang pertama ditempel sebelah kanan saya. Kutub utara yang ditempel, maka dia akan digosokkan seperti ini ke sini. Nah, kutub yang di sebelah sini, sebelah kanan, ini adalah kutub utara. Jadi ini kutubnya adalah utara, yang sebelah sini selatan. Karena ini tadi digosokkan dari sebelah kanan ke sini lagi, satu arah. Karena bahannya adalah besi, sifatnya sementara. Sekarang kita perhatikan yang kedua. Ini kita gosok dari sebelah kiri, bahannya baja. Yang kita gosokkan tetap kutub utara tapi dari sebelah kiri. Ke sini, diulang lagi ke sini, seperti itu. Maka bagian kiri ini kutubnya adalah utara dan yang sebelah kanan kutubnya adalah selatan. Karena bahannya baja, maka sifat kemagnetannya adalah tetap. Gitu ya. Oke. Untuk yang kedua ini metodenya adalah dengan dialiri arus listrik DC. Perhatikan dua gambar ini. Ini adalah logam yang akan kita buat magnet dengan metode mengaliri dengan arus listrik DC. Ada 2 gambar yang saya bikin seperti ini. Yang pertama kalian perhatikan adalah arusnya. Sumber energi listriknya arah positif itu yang pertama dilihat dari garis panjang. Ini kalau pakai simbol gambar seperti ini, maka di sini adalah dimulainya arus. Jadi sebelah positifnya itu dimulai dengan garis yang panjang. Kalau digunakan gambar baterai, maka ujung yang kecil ini adalah bagian positifnya. Jadi kalau pakai garis panjang itu positif. Kalau pakai baterai, yang kecilnya ini adalah positifnya. Yang kedua, perhatikan garis dari arus yang pertama mengalir. Ini arusnya di sini. Karena positif tadi di sini, arusnya mengalir dari sini. Ini ada garis, berarti arusnya ada di atas garis. Ini ada garis, perhatikan. Kemudian kita gunakan tangan kanan. Kalian menggunakan tangan kanan, 4 jari. Ini digunakan untuk aliran arusnya. Ibu jari itu untuk menunjukkan kutub utara. Oke, saya tunjukkan. Karena di sini ada garis, maka 4 jari kalian itu masuk dari depan begini. Ibu jari mengarah ke sebelah kiri. Berarti sebelah kiri ini adalah kutub utara, yang di sebelah sini kutub selatan, baliknya. Oke, sekarang saya lihatkan untuk yang gambar kedua, yang B. Positifnya tetap di sebelah kiri, ini positifnya. Kalian lihat arusnya mengalir di sini, di atas arus tidak ada garis. Berarti 4 jari kalian itu masuknya bukan dari atas, bukan dari depan, tapi dari belakang, dari dalam begini. Ibu jari mengarah ke sebelah kanan. Berarti di sebelah kanan ini adalah utara, sebelah kiri selatan. Kalian perhatikan ini perbedaannya. Sekarang kita bandingkan dengan yang menggunakan baterai. Kalau menggunakan baterai, ujung yang kecil ini sebagai positif, berarti arusnya di sebelah sini. Di sini ada garis, ini mengalir seperti ini, ada garis. Artinya 4 jari kalian itu masukkan dari atas, dari depan. Ibu jari mengarah ke sebelah kiri,
Berarti yang sini, yang kiri adalah utara, yang kanan selatan. Gambar yang terakhir, yang keempat. Ini pakai gambar baterai, di sini tetap positif. Ini arusnya mengalir dari sini. Perhatikan, ini tidak ada garis. Berarti 4 jari kalian itu masuknya dari dalam. Dari dalam seperti ini. Ibu jari mengarah ke sebelah kanan. Berarti ini adalah utara, yang ini selatan. Gitu ya. Jadi kalian menggunakan kaidah tangan kanan, tidak boleh diubah dengan tangan kiri. Perhatikan notasi atau simbolnya. Kalau pakai garis, berarti garis panjang itu adalah positif. Kalau pakai baterai, ujung yang kecil itu positif. Yang kedua yang harus kalian lihat adalah ada atau tidaknya garis lilitan dari awal arus yang muncul. Kalau kayak gini ada garisnya, berarti 4 jari masuk dari depan atau dari atas. Sementara kalau seperti ini tidak ada garis, berarti 4 jari masuk dari belakang atau dari dalam. Yang terakhir, ibu jari itu menunjukkan kutub utara. Setelah kalian masukkan 4 jari, ibu jari mengarah ke utara, berarti ini utara. Kalau yang sini, karena tidak ada garis, ibu jari mengarah dari belakang, berarti ibu jarinya ke arah kanan, ini utara. Gitu ya, paham ya? Yang terakhir adalah cara membuat magnet dengan induksi atau didekatkan. Ini cara yang paling mudah, kalian tinggal melihat susunan dari magnet yang didekatkan dengan logam yang akan dibuat magnet. Seperti ini ada magnet utara selatan, bagian bawahnya adalah selatan, didekatkan dengan logam. Misalnya ini logamnya besi. Otomatis dengan proses pembuatan magnet, kalau magnet yang saling menarik itu berarti dia memiliki kutub yang berlawanan. Ketika besi ini tertarik ke atas, maka karena di bagian atasnya ini kutub selatan, maka besi di bagian atas ini adalah kutub utara, karena dia akan ketarik ke atas begini. Kemudian yang bawah ini pasti kutub selatan. Nah, perhatikan di sini ada paku yang juga akan ketarik ke atas. Paku ini ketarik ke atas ke logam besi, maka bagian atas paku ini kutubnya utara dan bagian bawahnya kutubnya selatan. Jadi dia hanya menggunakan metode kalau kutub yang saling tarik-menarik itu artinya dia berlawanan kutub. Kalau yang tolak-menolak itu kutub yang sama, gitu ya. Nah, sekarang saya berikan contoh soal di sini. Ini ada gambar, ini dengan mengaliri arus listrik. Positifnya di sebelah sini, ini tidak ada garis, maka untuk menentukan kutub utara selatannya, masukkan 4 jari dari dalam ya, karena ini nggak ada garis. Maka utara sebelah sini. Karena di sini sebelah utara, ini ada logam besi yang akan ketarik ke sini. Berarti besi yang bagian A ini adalah kutub selatan, yang B ini adalah kutub utara. Gitu ya. Semoga kalian paham ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah untuk cara membuat magnet, prinsip membuat magnet itu adalah dengan cara mengubah susunan magnet elementer yang tidak beraturan menjadi searah dan teratur. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ada 3 cara dalam membuat magnet. Yang pertama adalah dengan cara menggosok. Besi yang semula tidak bersifat magnet akan menjadi magnet dengan digosok oleh magnet. Yang kedua adalah dengan dialiri arus listrik DC. Untuk membuat magnet yang memanfaatkan arus listrik diperlukan sumber tegangan DC, bisa baterai, bisa juga aki, kabel dan baja besi atau baja. Yang ketiga adalah dengan cara induksi magnet atau didekatkan. Pembuatan magnet dengan induksi pada dasarnya memengaruhi bahan ferromagnetik dengan suatu magnet. Apakah bahan ferromagnetik itu? Yaitu bahan-bahan yang mudah ditarik oleh magnet. Demikian, semoga pembelajaran hari ini bisa kalian pahami dengan baik dan lanjutkan dengan mengerjakan latihan soal supaya kalian memahami materi ini dengan baik.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.